Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda di Jumat malam dalam Sehat Selaras. Smart Listeners di usia dini sejak 1000 HPK hingga usia sekolah sampai dengan 15 tahun, kita sangat memerlukan makanan bergizi terutama putra-putri Anda. Usia ini sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, tumbuh fisik, otak, dan kecerdasan. Dan ini berlangsung cepat. Lalai pada momentum ini, hilanglah kesempatan dan bisa terjerumus menjadi lost generation. Apa dan bagaimana agar lahir dan tumbuh berkualitas serta produktif? Pada kesempatan malam hari ini, topik kita adalah mutlak gizi usia dini, sesal kemudian tiada berguna. Bersama dengan Observer Kesehatan Dr. Abidin Siregar. Selamat malam dokter. Selamat malam Bung William, selamat malam para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Insya Allah sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan Smart Listeners, untuk Anda semua boleh ke YouTube channel karena kami juga sedang live streaming di sana. Jadi Anda yang mendengarkan di 6 kota dan juga di YouTube, kami ucapkan selamat mendengarkan Sehat Selaras. Dokter, kenapa topik ini diangkat? Ya, ini topik sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Tidak hanya sesaat ya. Cuma kebetulan nih, lagi rame-rame MBG kan. Makan bergizi gratis dengan sasaran utama salah satunya itu adalah kelompok usia dini ya. Anak, mulai dari anak dalam kandungan ibu, maupun untuk ibunya yang sedang hamil, ibu yang menyusui bayi yang masih berumur di bawah 2 tahun, kan begitu ya. Kemudian anak usia sekolah, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA. Jadi kira-kira antara mulai dari minus 270 hari tadi, yang disebut Bung William tadi, 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Itu 270 hari dalam perut ibu hamil, 730 atau 2 tahun setelah kehamilan, kemudian masuk usia pertumbuhan, mulai masuk usia dini sekolah, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Nah, itu adalah masa emasnya manusia. Kalau di situ prosesnya ditempa baik, menjadi emas, maka emaslah dia kemudian. Gitu. Makanya disebut adalah masa emas karena kalau ditempa dengan baik masa akan emas. menjadi generasi emas gitu. Betul. Ya dok. Iya, baru bisa jadi generasi emas. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut gitu ya tentang gizi anak, dokter sendiri menyoroti ya banyak kasus atau lebih tepatnya banyak cerita gitu ya tentang makan bergizi gratis. Nah, dokter sendiri menyorotinya seperti apa? Kemarin ada semacam cerita yang bikin viral gitu ya, di mana dikasih rebusan wortel saja gitu ya. Mungkin oke kalau itu ditambah dengan menu yang lain, tapi ini kok seperti menu diet, dokter. Gimana tanggapannya? Ya, kalau dikaitkan ke sana, kita harus melihat filosofi makan ya. Pertama, bahwa makan itu adalah kesempatan bagi setiap manusia dan harus dilakukan untuk mempertahankan kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu kaitannya dengan MBG, artinya dikelola oleh negara, maka negara harus melihat ini sebagai upaya menjalankan kewajibannya memenuhi hak asasi setiap rakyat Indonesia, mulai dari usia dini sampai usia tua, ya. Tapi dalam program ini sampai usia belajar, ya, itu artinya 3 kali makan. Jadi anak itu kan makan pagi, makan siang, makan malam. Yang siangnya itu ditanggung oleh negara, salah satunya kan gitu ya.
Dan yang satu itu diberi dengan kalori yang maksimal, bukan asalan ya. Nah, ini adalah 3 kali makan atau 2 kali makan plus makan siang dengan gizi yang terbaik yang diberikan negara adalah merupakan sebuah peluang emas sebuah negara untuk membangun rakyatnya yang berusia dini untuk menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari. Ini harus dilihat. Nah, kita mengatakan ini adalah peluang emas dan peluang ini satu-satunya, Bung Willy dan para pendengar, ya. Kita nggak bisa melakukan upaya gizi untuk pertumbuhan, kecerdasan, kualitas setelah kita berusia dewasa. Setelah usia 20, nggak ada gunanya lagi makanan, karena dia tidak akan menaikkan tubuh, ya kan? Justru dia akan melebarkan badan. Akhirnya kita obesitas, kan gitu ya. Kecerdasan sudah berhenti. Tidak lagi bertambah, karena otak itu yang paling berkembang, itu terjadi dalam kandungan ibu sampai usia 2 tahun. Di situ paling berkembang. Jadi, kalau kita inginkan lahir anak dengan IQ yang tinggi, pastikan ketika dia lahir, di kepalanya sudah ada chip dengan sekian giga. Mau berapa? Ya kan? Giga ini ada yang giganya cuma 4, 8, 36, 64, 100, 1000, begitu banyak ya. Mau yang giga berapa? Kalau giganya kecil, ya sebentar sudah full. Ya kan? Sudah full. Nanti di keningnya tertulis full. Nah, kalau udah full berarti nggak bisa lagi masuk pelajaran, Bung Willy. Ya kan? Nah, harus... Kalau dalam bahasa laptop harus dikeluarkan dulu isi yang lain. Lah gimana ngeluarin isi otak kita? Kan begitu ingatan kita. Nah, yang benar itu kalau diterima. Semua ilmu itu masuk. Kenapa? Karena giganya tinggi. Nah, bagaimana menciptakan giga yang tinggi? Maka inilah dia usia emas tadi itu. Karena memang pada usia itu sedang tumbuh. Semuanya sedang berubah. Dia nanti berhenti di umur 15. Diapain pun udah nggak bisa lagi. Udah mentok ya, Dok? Karena itu momentum ini jangan sampai lewat. Nah, karena ada hubungannya dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka ini bukan hanya pemberian. Ini bukan charity, tapi ini pemenuhan kewajiban negara atas hak setiap rakyat. Nah, itu menariknya. Nah, kita bersyukur di pemerintahan sekarang ini Pak Prabowo menyediakan yang tadinya MBG yang disebut oleh Bung Willy ya, bahwa di situ ada makanan bergizi gratis. Bahwa di sana sini ada ribut, malah ada yang kasih saran begini, udahlah bubarkan saja MBG ini, stop saja, kita alihkan ke sini, kita alihkan ke sana. Nah, itu berpikir sesat. Kalau kita harus memilih apa yang mau dilakukan, baik di rumah, di masyarakat, di kampung, maupun di sebuah negara, maka yang paling penting buat usia dini adalah makanan bergizi. Karena hanya dengan itu, dia tumbuh, dia cerdas, dia produktif, otomatis kalau besok dia sekolah, habis, kalau orang Medan bilang, dilibas itu semua pelajaran. Nilainya akan berprestasi tinggi. Nilainya bagus, berprestasi di sekolahannya. Ini bukti bahwa gizi itu sangat berpengaruh kepada kembang dan juga prestasi anak. Dan semuanya untuk Anda semua, Anda boleh bergabung bersama kami di YouTube channel Smart FM. Namun kita jeda iklan terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras dan kita masih berbincang di malam hari ini tentang mutlak gizi usia dini, sesal kemudian tiada berguna. Tadi dikatakan bahwa sampai dengan usia 15 tahun, apalagi kalau baru awal-awal lahir, mungkin masih usia bayi, itu sangat penting ya untuk kita memperhatikan gizi. Nah, kalau gitu dokter, sebelum kita membahas tentang apa saja gizi yang sangat baik untuk anak, ada nggak sih mungkin bisa dikatakan kesalahan atau lebih tepatnya apa yang menjadi pilihan orang tua, namun itu sebetulnya kurang tepat gitu ya untuk gizi anak, terutama di Indonesia ini. Kita sering nih ya ngelihat anak kecil dikasihnya mie instan terus, kenyang sih dok. Tapi dokter menanggapinya seperti apa? Mungkin kesalahpahaman dari orang tua ini. Iya, jadi itu tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Mili tadi ya, bahwa kesan pertama itu akan membangun persepsi, dan persepsi yang diulang akan menjadi budaya atau kebiasaan ya. Karena itu orang tua ini harus cerdas, berawal dari sana. Tidak ada yang namanya anak tanpa diawali dengan adanya orang tua, ibu dan bapak. Kan begitu ya? Karena dengan menikahnya mereka, Tuhan berikan mereka keturunan. Nah, yang paling penting di sini, hidup tidak berhenti pada pernikahan. Karena setiap pernikahan tujuannya adalah perkembangbiakan, yaitu adanya keturunan. Dan tentunya tidak ada ayah dan ibu yang menginginkan keturunannya yang nggak bisa apa-apa alias memble. Malah tadi Bung William menyebut istilahnya lost generation atau generasi yang hilang. Kenapa dia hilang? Karena dia ada, tapi mohon maaf, tidak berguna. Disuruh apa nggak bisa, disuruh mikir nggak bisa, disuruh kerja nggak mampu. Kalau disuruh pergi kemana bisa nggak pulang, dia nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena kognitifnya rendah. Nah, itu orang yang disebut sebagai masa kecilnya gagal tumbuh, gagal cerdas. Nah, ini dalam bahasa yang sekarang berkembang tuh namanya stunting. Stun artinya stop, berhenti. Stunted, berhenti. Ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan stunting itu?
pada masa stunting itu dikarenakan apa? Ketika dia masih janin di perut ibunya saat sedang hamil, ibunya tidak punya edukasi tentang makanan bergizi apa yang dia butuhkan untuk menumbuhkan bayi dalam kandungannya. Ya. Perlu diketahui bahwa ada proses yang berkembang dalam perut ibu ya selama 9 bulan atau 270 hari, yaitu dari sebuah peristiwa berbentuk titik. Titik itu adalah pertemuan antara sperma dan sel telur ibu menjadi makhluk yang sempurna, beratnya 3.000 gram atau 3 kilogram. Coba bayangkan itu ya. Katakan kalau titik hari pertama itu 1 gram, 270 hari kemudian menjadi 3.000 gram, berarti berkembangnya sampai 3.000 kali. Beda dengan kita, Bung Willy maupun para pendengar ya. Katakanlah misalnya seperti saya umurnya sudah 68 tahun. Tapi 68 tahun itu saya sekarang beratnya 70 atau 68 juga mungkin ya. 68 juga berat saya. Saya selalu jaga berat. 68 pada umur 68. Ketika saya lahir dengan berat 3 kilo, 3 kilo itu berarti mengalami kenaikan sebanyak 24 kali. Atau 23 kali. 23 kali 3 kilo sama dengan 69. Ya kan? Berarti kenaikan berat badan saya itu naik 23 kali. Dalam masa 68 tahun. Atau 69 tahun. Ingat. Hanya 23 kali. Tapi saya menunggunya sampai berumur 69 tahun. Sementara bayi dalam kandungan nggak sampai setahun, cuma 270 hari. Dari 1 gram menjadi 3.000 gram. Naiknya 3.000 kali. Artinya apa di balik ini? Bahwa peristiwa paling penting itu dalam perut. Peristiwa paling penting. Jadi bukan setelah lahir. Nah, setelah lahir, ada hari penting itu 730 hari. 2 tahun pertama setelah lahir. Di situ si anak mendapat asupan air susu ibu. Balik lagi kepada ibunya. Bagaimana ASI-nya, kualitasnya, jumlahnya, seringnya, ya untuk si anak tadi itu. Akan terlihat berbeda. Ibu cerdas yang hamil melahirkan dan membesarkan bayinya dengan ibu, mohon maaf, yang tidak punya pengetahuan, termasuk tidak punya kecerdasan memilih makanan yang cocok untuk diri dia. Hasilnya nanti apa? Anaknya berbeda. Kok anak si Anu cerdas ya? Kok anak si Anu enggak ya? Kok anak si Anu, waduh kasihan ya? Nah itu apa? Itu ibunya, bukan anaknya. Nanti dengan modalitas kecerdasan tadi itulah baru si anak bisa take off menjadi apa yang dia inginkan. Nah poinnya di sana. Jadi kata kunci itu berawal dari proses di dalam ibu. Nah, kalau misalnya itu tidak kita lewati, nah kejadian Bung Willy dan para pendengar yang namanya stunting tadi itu, ya lahirnya kecil, kurang berat badannya, bahkan mungkin kurang umurnya, prematur, kemudian dalam perkembangannya lambat, sehingga dia nampak lebih pendek dari kawan seumur. Dan kecerdasannya lelet, ya. Nah, itulah yang namanya stunting. Itu akan terjadi sampai dia usia 8 tahun. Karena apa? Setelah 8 tahun baru ketahuan dia berdiri di antara kawan-kawannya apakah lebih pendek, dan di kelas apakah dia lebih cerdas atau sangat tertinggal dibandingkan teman yang lain. Kalau itu sudah terjadi, Bung Willy dan para pendengar, namanya nggak stunting lagi, tapi stunted. Sudah mentok. Ya, udah macet. Nah, itu jangan terjadi. Itulah yang dikatakan Bung Willy tadi bahayanya lost generation. Nah, ini yang nggak kita inginkan. Makanya judulnya bener banget. Bahwa, apa tadi judulnya itu? Pentingnya gizi di masa kecil. Pentingnya gizi
sesal kemudian tiada berguna. Betul, jangan sampai menyesalnya karena waktu yang sebegitu pendeknya ya untuk Ya, Anda betul. membuat putra-putri Anda menjadi generasi emas itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk Betul. memenuhi bahkan juga gizi anak itu diperhatikan banget Smart Listeners. Kita membahas dari menyusui dulu nih Dok. Kita akan Ya, sedikit runut ya supaya Smart ya, Listeners yang mungkin punya anak bayi sekarang yang belum sadar gitu ya bahwa ASI itu juga sangat berpengaruh, terutama ketika menyusui ya dok, di ya, awal-awal bayi baru lahir gitu ya, setahun 2 tahun. Nah dokter, banyak yang cuek nih ya, katanya ya ASI ya udah gitu, yang penting ada, tapi ternyata gizi itu juga masuk lewat ASI gitu dok. Nah ya, ini apa betul. yang harus dilakukan ibu menyusui dok? Ya, jadi ibu menyusui karena dia sedang membesarkan seseorang makhluk dalam perutnya, otomatis dia membutuhkan gizi yang berbeda dan lebih dari biasa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi ada yang sedang berkembang dalam perutnya. Dan yang berkembang di perutnya bukan hanya fisiknya, Mhm. tetapi di dalam fisik itu sedang diciptakan atau sedang berproses penciptaan tulang belulang. Sedang terjadi proses penciptaan organ-organ, pembentukan jantung, pembentukan paru, pembentukan ginjal, ya, pembentukan otak, semua sedang terjadi itu. Sampai nanti keluarnya, insya Allah, lahirnya sempurna. Ada rambutnya, ada kukunya, ada jari jemarinya, kan gitu ya, Mhm. jantungnya, dan berdenyut semuanya. Bayangkan itu, mekanismenya itu ya, nggak ada suara. Kalau mobil hidup kan ada suaranya, jeng 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 jeng. Kalau kita kan nggak ada suaranya, Nggak Bung, ada ya, dok ya. nggak ada, sepi-sepi. Tapi bisa lari, bisa melompat, bisa mingkir, kan Bisa begitu. ketawa, bisa nangis. Nah, itu dia bisa ketawa, bisa nangis, oh, bisa bantu orang dan Mhm. sebagainya. Dan nanti dewasa bisa cari uang, Hmm. kan gitu, bisa cari jodoh. Nah, luar biasa banget kan? Ini makhluk hebat ini, yang namanya manusia. Semua bisa dia lakukan. Yang menjadi masalah adalah kalau di usia dini yang dikatakan Bung Willy tadi itu tidak dipersiapkan dengan baik oleh ibunya. Itu dia tadi kan. Ibunya nggak tahu makan apa, tiap hari makan goreng. Habis itu Indomie. Lah yang masuk ke anak yang mananya? Kan begitu ya. Anak dapat apa? Disinilah kecerdasan itu perlu. Kecerdasan ini perlu bagi siapa saja. Bukan hanya dia punya uang atau tidak punya uang. Kan semua orang makan. Betul. Yang jadi masalah makan apa? Bukan beli apa. Makan apa, bukan beli apa. Ya, kenapa? Karena anak-anak stunting juga terjadi pada keluarga orang kaya raya. Mhm. Ada sekitar 20-30% anak Banyak stunting juga di ya sana. dok. Kenapa? Ya, artinya bukan pada makanannya, tapi pada pemahamannya, edukasinya. Seberapa besar teredukasi ini ibu dan suami atau bapak untuk membesarkan dan menyehatkan janin dalam kandungannya, serta membesarkan setelahnya. Nah, inilah dia. Banyak orang pinter. Nah, ini jadi kelompok ini juga bukan hanya orang pintar dan tidak pintar, tapi ada juga orang pintar tapi tidak pintar. Misalnya apa? Dia kaya, dia mampu, makannya enak. Kebayang itu air susu ibunya pasti bagus, ya kan? Tapi dia nggak mau ngasih asinya. Ada kan? Ada. Nggak mau. Kenapa? Takut ntar nanti saya jelek. Coba. Akhirnya dia lebih senang ke salon daripada ngurus bayinya. Terus bayinya siapa yang ngurus? Maaf cakap, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga, ininya seperti apa daya pikirnya, edukasi dia. Loh kalau edukasi dia rendah, maka makanlah anak kita itu dengan persepsi pola makan seperti cara berpikir ART kita. Ya kan? Kan dia nggak kenal makanan bagus. Ya makanan yang di kampung yang dia tahu. Dan kalaupun ada makanan bagus, dia nggak tahu itu bagus. Sehingga ngasih makannya pun asalan kepada sang bayi atau si anak tadi. Ya kan? Kalau dia ogah-ogahan, ya nggak makan. Supaya nggak ketahuan anak nggak makan, dia yang makan. Ya. Akhirnya ART-nya yang sehat. Gitu, ya kan? Yang gemuk gitu. Sementara bayi yang diurus nggak gemuk-gemuk. Nah, ini kan Oke.
problem sosial yang harus diwaspadai oleh setiap ibu, setiap bapak, dan setiap pasangan usia subur. Baik, untuk Anda semua yang mendengarkan di malam hari ini pentingnya untuk ibu dan bapak untuk mengingatkan, termasuk juga untuk selalu menyarankan, mengingatkan, bahkan membelikan di supermarket, di pasar tradisional, makanan-makanan yang bergizi. Dan itu semua harganya terjangkau kalau kita memang niat untuk memilih makanan bergizi. Kadang-kadang yang tidak bergizi itu lebih mahal loh harganya. Nanti kita akan bahas ya setelah jeda. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan tidak terasa sudah masuk sesi ketiga menemani Anda di hari Jumat malam ini, Smart Listeners. Ini menarik ya karena banyak insight-insight positif yang bisa kita dapatkan dengan mendengarkan Sehat Selaras. Topik kita adalah mutlak gizi usia dini, sesal kemudian tiada berguna. Kita membahas bahan makanan yang kita pilih dan sebijaksana apa kita dalam memilih bahan makanan, terutama untuk putra-putri Anda. Ini sebetulnya Indonesia ini kan sangat kaya ya dok, sayuran, kemudian ikan, ayam, daging, dan termasuk harganya terjangkau, Smart Listeners. Kalau kita ke luar negeri itu kerasa banget ya harganya itu untuk mendapatkan bahan makanan tersebut gitu. Nah ini apa saran dokter yang mungkin bisa disampaikan untuk memilih gizi yang bagus dan baik
termasuk mungkin juga memilih ikan, kemudian sayuran, gimana dok? Iya. Jadi tentu ada hubungannya dengan kebutuhan manusia, ya. Dan manusia yang sedang kita bicarakan ini adalah anak usia dini, yang bagaimana dia sedang berkembang fisiknya, sedang berkembang otaknya, sedang berkembang kecerdasannya. Itu beda ya, otak dan kecerdasan berbeda. Ada orang otaknya pinter, tapi nggak cerdas. Cerdas itu apa? Bisa melakukan apa saja. Nah, itu anunya, bedanya ya. Nah, apa yang perlu dimakan? Tentu dilihatlah tubuh ini. Apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Misalnya, contoh, saya punya mata, tapi supaya mata saya itu bagus dan daya penglihatannya tajam dan jauh, saya perlu vitamin A. Kan gitu. Nah, dari mana saya dapat vitamin A? Nah, menurut ilmu biologi, ilmu tanaman, ilmu kesehatan, semua buah-buahan yang berwarna merah itu adalah sumber vitamin A. Misalnya, ya kan? Apa? Kalau gitu ada wortel, ya kan? Ada pepaya. Nah, ini kan harus jadi konsumsi kita. Kadang-kadang wortel itu tidak harus dimasak, Bung Willy. Pengalaman saya, ada wortel-wortel di Tanah Karo sana, di daerah saya sana, di Tapanuli, panjang-panjang, tinggal digerogoti aja, gigit-gigit, mentah, asal bersih. Enak itu. Wah, suaranya pun kayak kerupuk, prok, 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 begitu ya. Apalagi, oh kita perlu vitamin B, untuk apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Apa yang mau dimakan kalau vitamin B? Oh, tentu kita pilih dari jenis karbohidrat. Ya kan? Dari beras yang bagus. Nah, semakin bagus kalau misalnya beras merah atau beras hitam, misalnya begitu, ya kan? Nah, apalagi vitamin C untuk apa? Daya tahan. Oh, dari mana sumbernya ya? Ada sayur-sayuran, brokoli misalnya. Nah, itu vitamin C-nya tinggi. Bisa juga diambil dari buah-buahan seperti jeruk dan sebagainya, ya kan? Apalagi vitamin D. Nah, kalau vitamin D apa ya? Oh, ada matahari. Nah, bawa berjemur di luar. Berjemur kita pagi hari. Nggak usah lama-lama, 10-20 menit. Enggak. Jadi, yang penting itu tahu dulu apa yang dibutuhkan, maka kita akan tahu dari mana kita mendapatkan. Kan gitu ya, tahu dulu apa kebutuhan. Jadi jangan bekerja yang penting makan. Ya, salah itu. Kita harus tahu makan untuk apa. Ya, bukan makan untuk kenyang. Nah, ini kan isunya kembali ke MBG tadi ya. Sampai pernyataan dari Wakil Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, bahwa makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu bagi anak untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Karena itu isinya yang dimakan itu harus yang benar dong. Setuju. Ya kan? Benar dong. Dan yang menyediakan itu siapa? Kan bukan anak-anak juga. Bukan orang yang tidak terdidik. Yang menyediakan itu orang pinter. Dan dibiayai oleh Bapak Presiden Prabowo dengan anggaran besar. Artinya apa? Program ini diselenggarakan oleh orang pintar. Kalau orang pintar, ya jangan nakal dong. Kemarin ada saya lihat di itu, apa namanya, buah apa itu katanya, dipotong tipis. Semangka ya. Coba, bisa dibuat tipis. Aduh, kok begitu sih sama anak-anak, ya janganlah buat begitu. Kenapa? Karena saat dia makan, dia pun berpikir, ya. Pada saat kita makan, terjadi yang namanya proses edukasi dan budaya. Apa itu? Dia akan belajar, oh ini yang namanya nasi. Nasi ini harus sebegini banyaknya saya makan. Oh ini yang namanya ikan. Ikan ini kenapa saya makan? Karena untuk ini. Jadi dia sambil belajar dengan apa yang dia makan. Tapi kalau yang dihidangkan itu sesuatu yang tidak memberikan pembelajaran atau sesuatu yang menimbulkan pelajaran yang tidak baik buat dia, jangan dong. Iya kan? Jangan lakukan itu. Nah, karena itu pengetahuan kita tentang berbagai bahan-bahan ini perlu ya. Ada yang namanya karbohidrat untuk pertumbuhan, protein untuk kecerdasan, ada sayur untuk meningkatkan kualitas tubuh, ada air dan mineral untuk melengkapi metabolisme supaya lancar di tubuh kita. Begitu, Bung Willy. Pengetahuan kita Smartsis dan bahan-bahan itu perlu kita ketahui. Berarti nih kalau kita sedikit menyinggung soal MBG dan beberapa kasus yang disoroti beberapa waktu belakangan ini, dokter, sebetulnya
ya tadi ya para penyedia, supplier, para catering yang memasak juga harus memahami dan punya tujuan yang mulia gitu ya untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia gitu ya. Jangan sampai ngasih menu-menu mungkin tapi dari konten gizinya itu masih sedikit gitu ya. Mungkin nasinya banyak, ayamnya kecil banget gitu ya, atau ikannya kecil banget gitu ya dok ya. Atau yang kemarin gitu ya rebusan semua tapi nggak ada proteinnya. Nah ini kan juga sebetulnya nggak semua, tapi kan akhirnya jadi viral kan dan diangkat oleh banyak netizen dan berita gitu ya dok. Betul, itu yang harus kita hindarkan. Jadi ini bukan hanya sekedar makan dan kenyang. Kita sedang mendukung ataupun membantu anak-anak usia dini kita yang selama ini kekurangan pangan yang bergizi. Makanya programnya kan makan bergizi. Pertama makan. Apa yang dimaksud dengan makan? Yang dimaksud dengan makan itu adalah makanan yang mampu memenuhi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan bergizi? Supaya yang dimakan itu ada fungsinya membangun sesuatu yang perlu dimilikinya. Apa itu? Tinggi badan, kecerdasan, daya ingat, kan begitu ya, dan kemampuan berinteraksi. Contoh misalnya, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa universitas tentang orang-orang yang suka tawuran, Bung Willy dan para pendengar ya, tawuran. Itu setelah diselidiki, mereka yang suka ribut, berkelahi, dan mudah dipanas-panasi, dibakar untuk bikin ribut, begitu ya, itu ternyata mereka masa kecilnya kurang gizi. Nah, dampak kurang gizi, otaknya pun, kecerdasannya pun tidak berkembang atau kurang berkembang. Sehingga kedewasaannya pun relatif rendah. Akibatnya mudah dipanas-panasin dan menciptakan keributan. Jadi, ini panjang ceritanya kalau bicara tentang gizi. Makanya kalau tadi dikatakan Bung Willy, sesal kemudian tiada berguna. Karena nggak bisa dibuat mundur. Betul. Nggak bisa diperbaiki. Mau kita kasih makan enak setelah besar, setelah dewasa, nggak bisa. Nggak ada jadi gemuk ya dok, kalau misalnya malah jadi gemuk. dewasa. Iya, nggak ada lagi. Karena tidak ada pertumbuhan dan proses pembentukan otak sudah selesai. Kecerdasan IQ udah berhenti. Nggak ada lagi. Jadi telat. Ini yang perlu kita pahami kalau bicara tentang gizi pada usia dini. Oke, dokter, pilihan-pilihan gizi apa yang dokter sarankan untuk di piring atau di menu makan anak-anak yang bisa menjadi pilihan dan kalau bisa ini sering-sering gitu ya dikonsumsi? Apa saja, dok? Iya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu ada kampanyenya namanya Isi Piringku. Kampanyenya itu program Isi Piringku. Nah, Isi Piringku ini pun ada gambar segitiga piramida makanan bergizi. Nah, itu boleh di tag dari Google atau dari YouTube ya. Silakan ditulis itu Isi Piringku keluar. Atau piramida makanan bergizi itu keluar. Nah, kita lihat di sana apa itu, apa isinya, supaya kita bisa tahu seperti apa dan bagaimana. Misalnya, ya, kalau isi piringku itu, misalnya di situ sepertiga itu nasi, nggak boleh setengah, sepertiga. Kemudian nanti sepertiganya apa? Berupa protein yang bersumber dari telur, ikan, atau daging. Kemudian nanti ada yang lain yang berupa unsur pendukung air, mineral ya, yang wujudnya berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi seimbang dia, semuanya ada di piring kita. Bukan hanya nasi dan ikan, itu tidak cukup. Nasi dan daging tidak cukup, walaupun banyak tidak cukup. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu seimbang. Kenapa seimbang? Karena semua bahan itu dibutuhkan oleh tubuh. Ya ibarat misalnya tidak mungkin kita hanya memiliki mobil mewah tapi kita tidak isi minyaknya, nggak jalan dia, gitu kan? Atau kita isi minyaknya tapi olinya tidak ada, nggak jalan juga dia. Atau sudah mobil bagus, ada minyaknya, bensin, ada olinya, tapi kemudian businya nggak lengkap, nggak jalan juga. Kan gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan seimbang, lengkap dan seimbang. Jadi
pilihannya banyak ya, di pasar itu bisa kita temukan semuanya. Dokter, sebelum kita jeda nih ya, katanya tingkat konsumsi ikan di Indonesia itu tergolong yang belum tinggi ya, Dok? Kalau dibilang belum tinggi itu masuk di grup tinggi ya. Oke. Tapi justru yang terjadi termasuk yang paling rendah di Asia. Paling rendah. Jadi jumlah makan ikan kilogram per orang per tahun kita termasuk yang paling rendah di Asia dan di dunia. Ini sebuah tragedi sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita punya laut yang sangat luas dengan jumlah ikan yang sangat banyak. Satu. Yang kedua, tidak ada sumber protein untuk pertumbuhan kecerdasan yang terbaik selain daripada ikan. Mau apa lagi coba? Jelas ikan. Terus kemudian, kenapa kita konsumsi ikannya rendah? Maka jangan heran kalau menurut penelitian dunia, IQ orang Indonesia itu di bawah angka 100, bahkan dirata-ratakan di angka 78. Kalau sampai itu demikian, maka boleh dikata generasi muda kita yang di belakang kita ini, Bung Willy ya, ini bakal nggak mampu mengelola negara ini dengan baik. Ya, mohon maaf saja ya, kalau nanti dia jadi pejabat, akal sehatnya rendah, mudah diajak berkolusi, mudah diajak nepotisme, mudah diajak untuk korupsi. Jadi KKN itu sebenarnya adalah wujud bentuk dari orang yang cara berpikirnya miskin gizi. Miskin gizi membuat dia berpikir pendek. Oke. Ya, berpikir pendek. Jadi jangan khawatir, negara yang berinvestasi terhadap perbaikan gizi itu sama dengan memperbaiki proses pertumbuhan manusia dan masa depan sebuah bangsa dengan cara yang tepat dan benar. Jadi nggak ada kerugian di situ. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Baik ya. Wah, ini luar biasa ya. Sebenarnya menginspirasi kita semua. Anda yang mendengarkan, yang punya putra-putri, jangan sampai terlambat atau menyesal kemudian. Apalagi masih di bawah usia 15 tahun. Ayo dikejar ya untuk kebutuhan gizinya secara maksimal. Dibutuhkan peran Anda, karena kan kalau putra-putri ini kan biasanya dia fokus sekolah, fokus belajar, main gitu ya. Nggak mungkin kan dia ke pasar sendiri gitu kan. Ya. Atau ke supermarket untuk belanja bahan-bahan. Adalah keputusan Anda, smart listener semua. Masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi,
dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini menemani Anda Smart Listeners dalam Sehat Selaras. Dan ini juga tentunya menjadi perhatian untuk kita semua ya, Anda para keluarga, untuk memperhatikan gizi putra-putri Anda dan keluarga Anda yang menyusui juga harus diperhatikan untuk para ibu ya. Dan kita masih bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dokter, mungkin apa yang disampaikan kepada Smart Listener semua, pesan-pesan tentang hal ini? Ya, jadi kuncinya kita sedang berbicara tentang ketercukupan gizi pada usia dini ya. Karena kalau kita abai atau lalai, maka ini akan terjadi pertama gangguan pertumbuhan. Macet ya, bisa dia anaknya jadi KT atau pendek ya, sehingga dengan dia tubuhnya tidak normal, otomatis kesempatan dia masuk di lapangan kerja pun menjadi sangat amat terbatas, bahkan termasuk secara emosional mengganggu hubungan dengan orang lain. Ntar nanti dia dipanggil Udin pendek, misalnya begitu, William pendek, kan bisa begitu kan? Jadi ejek-ejekan ya. Terjadi keterlambatan perkembangan karena kurang gizi. Apalagi kepada kesehatan, kekebalan tubuhnya pun rendah. Karena kualitas pertumbuhan dia rendah. Makanan itu kan memberikan nutrisi ke seluruh jaringan yang menyebabkan tubuh kita menjadi imun, kebal, kuat, sehat, ya kan? Nah, kalau tidak, otomatis lemah, ringkih, rentan. Ya, mudah terserang penyakit. Kemudian apalagi? Besok di masa usia sekian, mulai dari usia 30, 40, 50, apalagi kalau panjang umur, itu jodohan dengan semua penyakit. Penyakit, mudah kena penyakit. Dan sakit-sakitan. Karena apa? Daya tahan tubuhnya rendah. Di samping itu, kerugian terbesar itu adalah kemampuan belajar tentunya. Otomatis juga rendah, sehingga prestasinya menjadi rendah, otomatis juga rasa percaya dirinya rendah, dan kemudian akhirnya di sekolah, ya mungkin frustrasi, karena nggak bisa mengimbangi teman-temannya yang cerdas, mudah menangkap pelajaran, dan kalau nanti ada PR, dialah yang paling lambat menyelesaikan PR-nya. Nah, ini situasi yang tidak enak dikarenakan ibu dan ayah yang tidak teredukasi tentang pola makan sehat bagi anak di usia dini. Ini harus, mudah-mudahan pendengar kita, Bung Willy ya, bisa memperhatikan ini. Baik, memperhatikan ini ya, karena ini untuk masa depan bangsa dan masa depan putra-putri Anda, para pemimpin bangsa, orang-orang yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nah, dokter, kita juga membahas soal mungkin pentingnya untuk kita menyusun rencana juga ya dok, ketika ibu itu mungkin sedang hamil, melahirkan, kemudian menyusui sampai dengan anaknya bertumbuh kembang. Ini seperti apa dokter? Ya, jadi memang itu adalah bagian penting ya dari proses pertumbuhan si anak. Anak itu tidak bisa apa-apa. Setelah dia lahir nggak bisa apa-apa. Dia memang diciptakan tidak bisa apa-apa. Beda dengan makhluk lain. Misalnya anak kuda, anak kambing, itu udah bisa langsung jalan. Anak ikan, langsung jalan.
nggak perlu nempel sama ibunya, kan gitu. Anak ayam juga begitu, karena udah langsung bisa berfungsi, fungsinya untuk mandiri, cari makan sendiri. Tapi yang namanya manusia tidak bisa. Dia melekat bersama ibunya. Dan pada ibu ada sesuatu yang tidak ada penggantinya, yaitu air susu ibu. Artinya, air susu ibu itu berarti hak anaknya. Hak anaknya. Jadi ibu itu harus tahu bahwa air susu saya ini hak daripada bayi saya. Dan itu sudah sedemikian rupa, ya, ternyata dia hanya bisa untuk 2 tahun. Setelah 2 tahun, ASI ibu itu berhenti. Berhenti. Nah, oleh karena itu ibu yang cerdas akan mulai memproses pengalihan, pergantian ASI menjadi makanan biasa. Nah, itu udah mulailah di sapi sejak bulan ke-6. Makanya ada istilahnya ASI eksklusif. Eksklusif itu tidak boleh dicampur, yaitu 6 bulan. 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan sampai umur 2 tahun, itu mulai masuk pelan-pelan makanan pendamping ASI. Apa berupa bubur atau apa begitu ya, mulai dari sapi sampai nanti umur 2 tahun lepas, tidak ada ASI, dia sudah bisa makan seperti orang biasa. Nah, itu poinnya ya. Terus kemudian bagi anak sendiri yang paling cocok bagi dia adalah memang air susu ibu. Kenapa? Karena sistem tubuhnya itu masih seperti dalam tubuh ibunya, sehingga akan kena dengan air susu ibu. Dan hebatnya lagi, jika ibu dalam masa 2 tahun itu sudah hamil, ya, hamil, karena nggak tahu juga nih ya, nggak punya pengetahuan ya, tiba-tiba hamil dia di bulan ke-7 atau bulan ke-9 atau bulan ke-12 setelah anak ini dilahirkan, itu air susu ibunya langsung berhenti. Nah, kalau sampai itu terjadi, kasihannya apa? Si bayi yang baru dilahirkan nggak punya susu, nggak dapat susu, si janin dalam kandungan pertumbuhannya jelek karena ibunya belum dalam keadaan fit, sudah dihamili oleh suaminya. Nah, inilah pentingnya kecerdasan. Jadi kita jangan merasa cerdas itu hak orang kaya yang bisa sekolah. Tidak. Ingat, di bumi ini pernah lahir, pernah ada orang-orang sebelum kita ada. Yaitu siapa? Ayahnya ayah kita, ibunya ibu kita, ya kan? Yang dulu mereka nggak kenal sekolah, nggak ada sekolah, nggak pernah belajar. Tapi sekarang turunannya itu kita jadi orang yang cerdas. Ada apa? Berarti mereka itu yang dulu itu cerdas. Jadi nggak harus sekolah untuk menjadi orang cerdas, ya. Kalau dia mau lihat kiri kanan, lingkungan, berkomunikasi, datang ke posyandu, ikut dengar ceramah, dia akan cerdas. Betul. Anda bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan BPJS atau asuransi Anda atau dokter Anda ya untuk konsultasi soal gizi ini. Jangan disepelekan small listeners karena penting untuk masa depan putra-putri Anda ke depannya. Jangan sampai menyesal kalau kata Dr. Abidin. Setuju ya, Dok? Setuju. Setuju, baik. Dr. Abidin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Anda yang terlewatkan Smarties jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abidin mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.